gue pun di sana nggak boleh pakai nama asli. Nggak pakai nama. Iya, dibilangnya pakai nama online. Hello everyone, welcome back to Halo Lur Podcast bersama gue, Tio Lesmana. Gue gak bosan-bosan ngingetin buat kalian, kalau kalian udah mulai muak liat muka gue, kalian cukup dengerin suara gue aja dan tamu gue di platform digital streaming podcast Anchor dan platform digital music Spotify. Lumayan kan buat ngirit kuota juga, jadi lu nggak perlu lihat gambar, cukup dengerin suaranya aja. Dengerin kita di Anchor dan Spotify dong. Anyway, kita juga lagi nyari beberapa sponsorship yang mau ngedukung kita biar terus kita promosiin produknya di podcast kita ini. Ya, yang namanya nyari sponsor itu kan nggak gampang ya. Kita harus juga menjual apa yang ada di podcast kita ini. Punya sesuatu yang harus menjual di podcast kita ini. Nah, pernah nggak sih lo ditawarin sesuatu sama orang lain? Bisa ditawarin langsung, ditawarin via handphone. Dia menawarkan sesuatu yang menjual dari dia. Nah, ngomong-ngomong soal nawar-nawar ini, lo pasti kan pernah nih nerima telepon dari seseorang. Biasanya nawar-nawarin beberapa produk, ya bisa itu asuransi, kartu kredit, ya kan. Tapi lu nggak pernah nih ngelihat orangnya sebenarnya yang mana sih yang nawar ini. Nah, sekarang udah hadir bersama gua, tamu gua, salah seorang yang punya suara di balik suara-suara merdunya menawarkan kita sesuatu. Dia adalah salah satu telemarketing di salah satu bank ternama di Indonesia. Langsung aja kita sambut tamu gua, please welcome Mita Amalia. Halo. Mita Amalia seorang telemarketing. Ngomong-ngomong, lu pernah merasa nelfon gua nggak? Kayaknya gue nggak pernah nelfon lo deh. Oke, lu udah berapa lama jadi telemarketing? 6 bulan. 6 bulan? Iya. Dari pas lulus kuliah langsung jadi? Lanjut aja. Kan sebelum gue lulus kuliah kan gue cuti buat kerja aja lah gitu kan, daripada kuliah gue nggak jelas. Oh, lu cuti? Iya. Udah akhirnya gue ngambil interview sana sini, tahu-tahu gue terima di. Gue kaget dong. Gue sebagai apa? Gue bilang, gue belum ada basic sama sekali gitu kan. Yaudah kamu saya taruh aja telemarketing. Oh, kamu bekerja dengan orang target ya? Oke, oh, kalau telemarketing itu tetap di target ya? Target. Udah gitu, target gue bilang, gue kaget dong pas di interview. Target sehari itu harus berapa? Gue bilang ya kamu sih sehari minimal 50 kata dia. 50 yang agree, gue bilang gitu kan. Iya yang agree, yang 50 approval? Iya. Gila, gue ngejar gimana? Gue bilang gitu kan. Kalau misalnya nggak sesuai target, kata dia ya nggak apa-apa, cuman lo nggak dapet bonus gitu kan. Kasarnya gitu. Gitu. Tapi ada minimalnya? Nggak ada minimal, harus maksimal. Harus maksimal. Yang namanya marketing memang dinilai dari pencapaiannya dia ya. Paling kalau misalnya lo dapet minimal, ya lo siap-siap aja diomel-omelin sama SPV-nya. Siap-siap aja lo dapet omongan sana sini, gimana sih kamu kerja, gimana gini. Harus siap gitu. Nah, kalau dari seorang telemarketing sendiri itu sebenarnya SOP-nya gimana sih? SOP-nya itu ya kita nawarin mau nggak mau kita tuh orang tersebut nolak, tapi kita harus tetap rayu dia supaya mau, tetap kasih kayak dijelasin banyak promo di merchant. Harus dirayu ya, walaupun telemarketing pun harus ngerayu ya. Harus. Dia nolak sekali, kita rayu lagi. Nolak lagi, kita rayu lagi sampai benar-benar nanti deh saya pikir-pikir lagi. Kita rayu lagi biar sampai dia mau. Betapa susahnya telemarketing tuh. Kayak gitu. Tapi lu pernah gak sih ngerasa kayaknya, wah ini orang udah susah nih, mau apa juga? Pernah gue telepon sama orang, dia nanya dari siapa nih, gue kan jelasin baik-baik dong. Saya dari bilang itu kan, bapak di fasilitasi kartu kredit gitu. Saya nggak mau pakai kartu kredit kata dia. Kalau mau mbak yang bayarin gimana? Gila lo, gue bilang. Keras banget sih sumpah. Nggak bisa pak, gue bilang gue harus sabar gitu kan, sabar banget gitu kan. Sampai ujungnya dia minta jelasin kayak gimana produknya apa aja sih, bonusnya kata dia gitu, bunganya berapa, sekian gitu kan. Oh gitu, yaudah saya nggak jadi bikin. Gue udah jelasin panjang lebar, dia nggak jadi bikin dong gitu kan. Tapi dia minta jelasin.
Kata dia, kalau enggak minta WA mbaknya aja dong gitu. Ya mana bisa, ini kan ini dari kantor, mana bisa ya kan direkam suara gue nanti. Oh tetap direkam, telemarketing itu direkam ya? Direkam, jadi nanti setiap bulan tuh ada pemeriksaan. Pemeriksaan nih dalam suara. Oh. Kita tuh gimana sih, bagus nggak nih cara penawarannya? Kalau misalnya kurang mungkin gue nanti dipanggil. Kamu gini kurang. Nah ngomong-ngomong soal suara, kalau untuk menjadi telemarketing itu lu kan awalnya nggak tahu ya kalau diterima sebagai seorang telemarketing. Iya. Tapi dia atasan lu ngejelasin nggak lu ditempatin di telemarketing itu karena apa? Pertama gue tanya dong, terus saya di bagian telemarketing gitu, kenapa nggak bagian-bagian yang lain kayak admin gitu kan? Ya suara kamu lumayan buat ditelepon gitu kan. Kok lumayan, gue bilang, kalau gue pun banyak nanya ya orangnya, kok lumayan bu? Ya saya sih ngelihat kamu daya jual buat produk saya tuh bagus katanya gitu. Oke, gue bilang kan saya nggak ada basic sama sekali buat marketing. Emang sih gue kuliah di bagian manajemen, tapi gue nggak tahu marketing kan. Yaudah saya kasih kesempatan kamu tandem selama seminggu. Itu satu seminggu gue belajar jadi telemarketing gitu. Nah belajar dari telemarketing berarti lu duduk di samping telemarketing yang sudah yang langsung on duty. Iya. Gue dikasih waktu seminggu, tapi gue 3 hari besoknya harus langsung kerja. Langsung on duty? Iya. 3 hari, dia bilang ngasih seminggu, tapi dikasih waktu 3 hari doang. Katanya jangan lama-lama, belajar tuh harus cepat. Oke, keras banget gue bilang. Oke, untuk menjadi seorang telemarketing dibutuhkan biasanya kan kalau yang kita dengar itu kan customer service suaranya halus-halus tuh. Iya. Mau cowok mau cewek itu halus-halus. Sebenarnya untuk menjadi seorang telemarketing juga dibutuhkan ini gak sih skill suara yang ya bisa dibilang radio voice lah. Kok ya penyiar radio itu kan biasanya suaranya radio voice ya. Iya. Suaranya halus gitu. Harus ada skill gitu gak sih? Harus ada. Kalau di gue itu telemarketing nggak boleh cowok. Oh nggak boleh cowok? Harus cewek semua. Kenapa? Karena mungkin cewek suaranya lebih ini ya, lebih apa sih, lebih ibaratnya lebih menjual lah gitu. Tapi ada loh cowok yang suaranya menjual. Iya. Ya mungkin yang dipertahanin yang agak-agak. Tapi ada. Ada. Oh ada. Tapi untuk ketika lo masuk ke sini, dari lo masuk ke sini tuh udah nggak ada yang cowok. Ada 2 orang. Itu yang suaranya kayak cewek. Walaupun cowok tetap harus. Suaranya kayak cewek, makanya dia dipertahanin. Bersama saya Jeremy nih. Nggak gitu. Pemirsa, ini ada kayak gitu ya. Agak-agak melengkok ya ngomongnya. Nah, kalau misalkan telemarketing, kalau marketing itu kan marketing kartu kredit yang apa sih kita nyebutnya? Kalau yang marketing biasa nih yang bukan telemarketing, itu kan harus ada data-data yang dikumpulkan, masa identitas, KTP, terus slip gaji, biasanya kan. Nah kalau telemarketing itu gimana? Sedangkan kan nggak ada data-datanya. Kan kita udah dapat data kita dari perusahaan. Jadi kan suka banyak kan di mall kan suka nawarin kartu kredit, dia kan kasih formulir. Nanti dari formulir itu kita olah, kita telepon lagi. Emang pada dasarnya bank begitu ya? Iya. Dan satu data nyebar kemana-mana ya? Iya, satu data nyebar kemana-mana. Nah gue kan dulu pernah di bank, pernah juga kenal sama anak marketing. Dia walaupun itu nasabah sudah menjadi nasabah di bank gua, tapi tetap dimintain data. Iya. Kalau gue juga gitu, konfirmasi nomor telepon sama alamat rumah. Oh, jadi cuma ditanyain aja ya. Iya. Jadi lu sudah pegang data, sebenarnya lu udah pegang datanya, tapi tetap lu tanyain. Iya, biar konfirmasi. Betul nomor teleponnya ini, betul alamatnya di sini, gitu. Nah, kalau dari situ lu tetap harus menyerahkan datanya ke bagian analis. Iya, harus. Nanti kan nanti ada tim mobile sales namanya yang datang ke rumah buat survei, buat ngasihin formulasinya, ditanda tangan segala macam sama calon nasabahnya. Baru di situ bisa dibilang agree. repot juga ya jadi telemarketing ya. Ya gitulah. Kerja lu office hour atau operational hour? Operational hour atau office hour ya? Berarti tetap dari pagi sampai jam 6. Sampai jam 6. Itu ketentuan untuk nelfon orang tuh ada nggak sih? Ada. Jamnya? Mulai jam 9. Kan jam 8 briefing, jam 9 mulai. Sampai jam 12 istirahat. Itu sampai jam 12 itu udah harus dapat 25 orang. Dari jam 9 sampai? Jam 12.
Jam 12 itu Iya. udah harus sebanyak 25 orang yang Iya. udah lu telepon. Iya. Kalau belum? Kalau belum pasti ada seseorang yang di sana yang gebrak-gebrak gimana gimana gak pusing coba gue. Berarti di datanya kantor lu itu udah terrecord ya? Iya. Panggilan keberapa, Iya. panggilan keberapa. Yang pernah dihubungin juga record. Jadi nggak perlu dihubungin lagi kalau udah dihubungin. Oh, yang udah pernah dihubungin nggak akan dihubungin lagi. Iya. Kalau BCA itu kalau bang lu nawarin kartu kreditnya, nelfon kantor kan? Iya, telepon kantor. Tapi ada beberapa gue mengalami beberapa pegawai bank yang menawarkan produk gitu, Iya. entah itu asuransi, entah itu kartu kredit, dia pernah pakai nomor handphone pribadi. Nggak boleh sebenarnya. Kalau di tempat tuh nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak boleh. Harus pakai kantor. Makanya kan kita tuh nggak boleh ngasih nomor pribadi kita ke calon nasabah kan. Gue pun di sana nggak boleh pakai nama asli. Nggak pakai nama. Iya, dibilangnya pakai nama online. Karena telepon perkenalkan diri itu nggak boleh pakai nama asli. Oh, Iya, harus pakai nama online di sana. nama online-nya itu yang dimaksud dengan nama online tetap nama orang pada umumnya. Iya, tetap nama pada umumnya, tapi nggak boleh nama kita diri sendiri. Kenapa begitu? Gue juga nggak tahu. Gue juga pas masuk, kamu nanti kalau perkenalkan di telepon nggak boleh pakai nama asli ya. Kamu silakan cari nama kamu sebagus mungkin. Kayak gue nyari nama, ya udah kayak nama orang biasa, cuma nggak boleh pakai nama kita asli. Pun semua bank yang menyediakan itu kebanyakan telemarketing kayak gitu. Bisa jadi, kalau di gue gitu, nggak boleh pakai nama asli. Oh, jadi selama ini gue kalau misalkan gue katakanlah gue telepon sama Mita, itu namanya bukan Mita orangnya. Bukan. bukan Mama Mita sebenarnya. Nanti gue baru tahu asli. Ini gue baru tahu. Gue pikir namanya benar asli. Oh. Nah kalau CS pun begitu. Kalau CS kayaknya iya deh, sama. Pokoknya yang berhubungan dengan telepon tuh kayaknya pakai nama online deh. Oh gitu. Nggak boleh pakai nama asli. Sama sekali nggak boleh pakai nama asli karena mungkin takut di. Iya. Itu kali ya. Iya, bisa jadi. Ada yang iseng tuh cari namanya ini mana. Gue pernah kan nelpon, dibilang nanti yang ke rumah mbaknya atau mobil salesnya? Ya mobil sales, saya mau mbaknya gimana? Nggak bisa pak, karena gue harus sabar, nggak bisa pak. Gitu. Oh yaudah kalau gitu kata dia. Saya nggak mau bikin kalau nggak mbaknya yang datang. Lah dia maksa. Gue harus sabar dong. Gue harus sabar sampai selesai. Pas gue tutup telepon, anjir loh. Tapi tetap kalau customer service telemarketing gitu ya, Iya. ngomong halus Iya, pagi halus. tutup gitu. Iya, apalagi udah jelasin panjang dia nggak jadi. Kayak anjir sia-sia gitu kan. Anjir lo, kayak banyak lah di kantor kayak gitu. Tadi ketika bisa telepon anjing lah. Itu pasti ya. Pasti. Kesel lah pasti kan. Kesel lah gitu Itu kan. telepon pakai itu ya, udah Iya. nggak perlu angkat telepon kan, pakai Iya, yang pakai itu. headset gitu ya. Nah, selama lu jadi telemarketing, customer kayak gimana yang paling ngeselin? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Dia bilang gitu, dia udah nanya. Bunganya berapa mbak? Nggak bisa dikurangin bu. Di pasar kali dikurangin bunganya. Ditawar katanya. Kurangin nih mbak gitu kan ya. Kan karena di gue kan kalau misalkan bikin kartu kredit melalui telemarketing kan, berarti kan tandanya dia ditawarkan dari bank dong, nggak menawarkan diri ke bank. Jadi kalau misalkan dari gue di kantor gue tuh dikasih 1 tahun gratis iuran. Gratis angsuran. Iya. Dia bilang nggak bisa 2 tahun mbak. Promosi nih. Iya, aku jadi promosi gue. Nggak apa-apa. Besok bayar loh. Aku jadi promosi gue. Dia bilang nggak bisa 2 tahun. Terus aja ditawar, gitu. Nggak bisa ibu, udah jelasin baik-baik gitu dia. Ya udah deh, saya tanya suami dulu. Kata dia minta nomor telepon mbaknya deh, nggak bisa ibu, ini kan harus langsung. Gue bilang, kok gitu sih mbak, gitu kan ya. Saya ke kantornya deh, ya udah boleh. Gue bilang silakan ibu kalau bisa ke kantornya, gitu ya. Sama suami saya nggak apa-apa ibu, gue bilang. Ajak keluarga juga apa-apa dalam hati gue. Sumpah ibu-ibu tuh bener-bener ngeselin banget sih. Nggak ngeselin sih, cuma emang harus sabar. Harus sabar. Kalau pekerjaan kayak gitu emang harus sabar. Harus sabar. Bank itu memang raja, tempatnya orang-orang sabar. Iya, harus sabar. Mau gimana pun layanin, ya kan. Kecuali collection. Kalau di tempat itu namanya apa? Yang nagi-nagi. Lagi-lagi, oh sama. Collection juga kan? Iya, Kecuali collection. juga. Gak boleh sabar. Wah itu gila itu kamarnya. Didobrak sekalian kali pintu ya. Beneran?
Enggak kali. Kan gue ngatain dia sinetron gitu kan, didobrak pintu. Ayo orang nggak bayar gitu kan. Kayaknya enggak sih ya, kayaknya dunia nyata nggak mungkin gitu. Kalau iya sih ya, kalau bank mungkin mainnya lebih halus. Halus. Ya. Kalau nggak mau ya udah main hukum aja. Iya, halus kulkas di bawah. TV di bawah. Kulkas di bawah. Nah, yang namanya marketing, nih kita ngomong fair-fairan aja lah. Yang namanya marketing itu kan orientasinya target dan bonus. Iya. Biasanya pengalaman gua di bank gua yang terakhir tempat gua kerja, ada beberapa anak marketing yang nakal. Manipulasi data. Iya. Pertanyaan gua, kalau di telemarketing bisa melakukan hal itu nggak? Nggak bisa. Semua itu dipantau, benar-benar dipantau, maupun suara atau apapun itu pasti dipantau. Nggak bisa ada yang mainin data di situ. Kan kita jadi tuh di gue itu ada satu tim ya. Satu tim itu ada 3 tim. Satu tim itu kan dipimpin sama SVP-nya. Itu benar-benar setiap menit atau setiap jam itu pasti dia ngecek satu-satu. Selalu dicek. Kalau misalkan gini, lu dapat data nih. Iya. Dapat aplikasi, nyebutnya kan aplikasi kan. Dapat aplikasi atas nama A katakan. Aplikasinya ada. Tiba-tiba tapi recording teleponnya tuh nggak ada. Gimana? Kan bisa aja yang namanya recording itu bisa error, bisa. Error. Itu gimana? Paling nanti kalau misalkan ada di akhir bulan ada pertanyaan, ya gue jawab aja kayak gitu. Nah, sistem mungkin gue bilang. Berarti lu bisa curang dong? Enggak lah. Di situ tuh kalau misalnya telepon meskipun nggak ada suaranya, tapi situ udah ada apa sih namanya notifnya, sudah pernah ditelepon. Jadi meskipun nggak ada recordannya, kalau ada notif udah pernah ditelepon, pasti itu udah pernah ditelepon. Nah, asal notifnya itu dari mana? Nanti ada di itunya, di apa namanya? Gue lupa namanya apa tuh. Gue lupa. Pokoknya ada di situ. Oh, mungkin kalau misalkan di handphone semacam kayak log panggilan kali ya? Nah, ya? iya kayak log panggilan. Nomornya ini sudah pernah ditelepon, pasti tuh ya, pasti dicek ya? Dicek, pasti. Kita aja waktu itu temen gue pernah, dia mungkin secara omongan agak-agak nggak sopan. Nanti si nasabah ini nyatet nama online-nya, nama online dicatat. Dia akhirnya ke bank, mungkin ke bank cabangnya kali ya. Dia ngelapor bahwa yang nama online ini yang menawarkan kartu ini tidak sopan. Dikirain bakal sependek itu dong. Manjang dong, temen gue dipanggil sama ke manajer, kenapa nggak sopan gini-gini, gue skor. Memang dunia bank tuh nasabah adalah raja. Mau gimana pun harus sopan. Harus sopan. Nah, statement nih kita ngomongin personalnya orang bank secara keseluruhan ya. Beberapa tahun mundur ke belakang, orang di luar sana yang tidak mengerti dengan dunia perbankan melihat orang perbankan itu kayak, wih, orang bank nih, duitnya banyak. Iya kan? Iya nggak sih? Wih, duitnya banyak. Iya, duitnya banyak, tapi bukan duit gua. Bukan duit gue gitu. Duit gue cuma UMR. Menurut lu sampai sekarang, lu masih merasakan hal itu nggak? Wah, orang bank nih. Karena mungkin gue udah tahu, udah kerja di situ, oke, yang banyak duitnya bukan kelas bawah, tapi kelas atas yang mungkin banyak duitnya. Circle lu, teman-teman, keluarga, masih ada yang menganggap hal itu benar atau enggak? Enggak. Mereka udah tahu banget seperti apa. Udah tahu ya? Kan rata sekarang anak-anak kan kalau nyari kerjaan, gajinya gimana di bank? Nanya dong, pasti luas kan, pasti dia nanya UMR. Oh ya UMR, gue kira duitnya banyak kali dia. Enggak, kecuali bonusnya banyak. Gue bilang baru gue. Kecuali banyak yang mau approve. Iya. Yang mau nerima kartu lebih target banyak juga gue kan duitnya. Gue sebenarnya kesel kalau di circle gue masih banyak orang yang menganggap bahwasanya orang bank itu duitnya banyak. Awalnya gue juga gitu. Lu juga gitu awalnya? Gitu. Pas gue masuk bank, makan tuh duit banyak. Makan tuh. Gue kelas bawah. Mungkin karena gue kelas bawah, cuma kalau misalnya gue setara manajer, mungkin banyak duit gue. Itu kan di kantor lu, di perusahaan bank lu, di bank lu. Kalau di bank gue, tempat gue dulu, menurut gue, kelas-kelas manajer pun bisa dibilang masih standar. Menurut gue masih standar. So please buat sobat-sobat dulu di rumah yang masih mengira orang bank itu banyak duit, ente salah.
Lo salah. Banyak itu duit orang, bukan duit kita. Dan yang gue tahu lo ya, Indonesia ini kan punya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Iya. Dan yang gue tahu, menurut gue, penglihatan gue, analisa gue, di seluruh BUMN yang dimiliki Indonesia, perbankan adalah yang gajinya paling standar. Paling standar malahan perbankan dibandingkan dengan BUMN lainnya macam PLN, Telkom, sampai kayak BPJS Tenaga Kerja itu jauh. Dan makanya bank itu masih standar kalau bilang gue juga. Makanya buat teman-teman sobat luar yang mau kerja di bank, ya kita sih nggak menghalangi ya. Ya kalau buat nyari pengalaman silakan. Ya bagaimanapun kan pendapatan kamu itu tergantung dengan integritas kerja kamu. Iya betul itu. Nggak tergantung dengan ya kantor lu di mana. Kalau misalnya memang lu ngerasa kurang tapi merasa kerja lu sudah bagus, ya lu cabut aja. Iya. Ngapain buang-buang waktu? Iya, ngapain buang-buang waktu? Iya. Ya kan? Nah, telemarketing, lu kan telemarketing itu berarti sama sekali nggak boleh menawarkan produk di luar dari by phone. Iya, nggak boleh itu, nggak boleh. Harus benar-benar dari kantor. Harus benar-benar lewat telepon kantor. Iya. Sama sekali nggak boleh. Gila, terbatas banget. Terbatas banget. Jangankan pakai pribadi, nama aja nggak boleh pakai nama asli kan? Harus pakai nama online. Misalkan gue janjian sama lu nih, yuk ntar gue telepon ya, ntar lu mau ya, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisanya? Nggak bisa. Dia kan nanti telepon yang masuk itu kan nggak ada nomornya. Pasti yang masuk itu nomor tidak dikenal dari Jakarta misalkan. Jadi nggak bisa telepon balik. Nomor telemarketingnya nggak bisa telepon balik. Nah kalau misalkan lu kan telemarketing nih, misalkan gue teman lu, kita janjian nih, yuk ntar lu gue telepon ya, ya gue mau nawarin ini, ya lu mau aja dulu. Gitu. Nah, mungkin sih bisa aja yang nakal-nakal, cuman kalau buat gue kan, aku cari aman aja lah di kantor. Kalau gue gitu. Menghindari fraud. Iya, menghindari skor-skor yang udah ada gitu kan. Nah, ngomong-ngomong approve, berarti kan target itu tadi berdasarkan dengan approval. Approvalnya ini sampai di titik mana? Sampai di titik nasabahnya mau kah, atau sampai kartu kreditnya diterima kah, atau sampai kartu kreditnya diaktifkan kah? Sampai mau aja. Sampai mau. Tapi kan kalau udah mau kan, kalau misalnya dia udah mau itu urusan sama biasa lah, berarti di approve atau enggaknya. Oh, berarti ketika si mobil sales datang ke rumah si nasabah pun belum tentu nasabahnya itu jadi. Iya, belum tentu jadi. Pasti dia kan nanti dijelasin dulu gimana cara penggunaannya, kan mungkin kan ada yang belum tahu ya. Dijelasin dulu bunganya sekian, nanti ditanyain kan gajinya berapa biar setara sama tim analisisnya. Biar dia dapat kartu kredit yang seperti apa. Oh, gitu. Nanti ada di telemarketing dijelasin juga. Kan jenis-jenis kartu kredit itu biasanya ada yang, kalau di gua ada yang gold, platinum gitu. Kalau di telemarketing dijelasin juga. Itu ada bagiannya. Ada yang kartu kredit biasa, itu kan telemarketing yang namanya apa ya, gue lupa tuh. Pokoknya yang masih umum lah, yang kartu kredit umum yang suka-suka pakai kan. Tapi kalau yang black gitu-gitu udah ada tim lainnya lagi, satu lagi. Jadi beda tim kita. Beda tim. Tapi tetap menawarkan. Tetap menawarkan. Nah kalau misalkan sudah pernah ditawarkan yang level biasa nih, udah nelfon, tiba-tiba yang tim satunya itu yang black gold itu nelfon gimana? Nanti dialihin. Apa sih dialihin? Oh, jadi nelfonnya kayak di bank kami Bapak sudah tercatat sebagai nasabah kartu kredit bla 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 bla. Iya. Ada rencana untuk meningkatkan kayak gitu ya? Iya, betul. Nanti dialihin ke bagian yang telemarketing yang khusus tambahan. Oh, berarti si tim telemarketing untuk gold itu tidak akan menelpon nasabah yang belum pernah pakai kartu kredit sebelumnya. Iya. Tetap ada target. Wow. Harus. Semua kan target semua di telemarketing itu. Tapi biasanya yang lebih banyak approve-nya sih yang tambahan. Lebih banyak approve-nya yang peningkatan itu? Iya. Daripada yang kayak lu gini yang belum pernah pakai. Emang sih ya lebih susah menawarkan orang yang belum pernah ya. Daripada kayak kasarnya kayak lu belum pernah ngopi nih. Kan susah nawarin kan orang yang nggak pernah ngopi kan. Takut iya kan? Takut deg-degan, takut kembung ya kan. Sedangkan kalau misalkan orang yang sudah pernah ngopi, lu cobain nih kopi ini ya lebih mahal, lu cobain lah. Iya. Lebih gampang ya kan. Kalau yang dari nol tuh susah. Kebanyakan takutnya. Iya sih memang. Gue pribadi salah satu orang yang masih pikir-pikir kalau
kalau pakai kartu kredit. Tapi kalau di Amerika sana kartu kredit itu setahu gua adalah hal yang wajib loh. Iya. Iya gak sih? Wajib kan kartu kredit kan. Sedangkan kalau di Indonesia ini ya nggak wajib banget. Sesuai kepentingan lah. Iyalah. Kepentingan masing-masing. Nah, selama menjadi telemarketing, pelajaran apa sih yang udah lu dapet? Ya tentang marketing juga, gimana caranya ngomong sama nasabah gitu kan, harus gimana nanggepin nasabah gitu kan. Terus juga belajar tentang bank tersebut tuh, gue ternyata kartu kredit kayak gini, bonusnya gini gitu kan. Gue jujur pengen bikin sih, cuman gue takut kelebihan, ya kan, tahu sendiri gue udah pegang kartu kredit bawahnya, waduh gitu kan. Jangan deh, gue tahan aja nih, meski kalau karyawan kan digampangin ya kalau bikin kartu kredit. Iya sama, di tempat gue juga gitu dulu. Iya. Di tempat gue gitu. Digampangin pasti. Cuman nggak usah lah, gue tahan aja lah. Pakai duit yang ada aja. Nah, ketika ada nasabah yang katakanlah macet, lu ikut bertanggung jawab nggak? Enggak. Sama sekali nggak? Enggak. Tugas gue itu cuma nelpon, nawarin mau apa enggaknya dia. Udah gitu dong. Walaupun kan nasabah itu kan terdata atas nama lu. Ya kan, atas nama lu. Kalau di tempat gua, anak-anak marketing itu ketika ada kredit yang macet dan bagian koleksi sudah nyamperin segala macem nggak dapat, akhirnya anak marketingnya turun juga. Lu nggak gitu ya? Enggak, gua nggak gitu. Kalau udah approve, mau data udah masuk, di input, ya udah urusan gue lagi gitu kan. Urusan yang itu lagi, yang lainnya lagi, bagian-bagiannya. Terus nggak sih lu jadi telemarketing? Stres karena? Banget. Gue harus nelponin 5 kota. 5 kota? 5 kota. Jakarta, Batam, Bandung, Surabaya, Bali. Sorry, di tiap yang namanya bank di tiap kota itu kan pasti punya cabang ya? Iya. Kenapa nggak disuruh cabang-cabang itu aja? Itu dia yang jadi pertanyaan, kenapa gue harus nelponin semua kota gitu loh. Itu nanti di datanya tuh Jakarta misalkan ada 100 orang. Surabaya 100 orang. Iya, gue harus nelponin semuanya. Kalau misalkan data tersebut salah satu ada yang nggak habis di jam 12, ya udah siap-siap kuping Anda panas. Diomelin. Iya, itu gue masih bingung loh itu. Yang barusan lo bilang nih, kenapa lo harus nelponin beberapa kota? Iya. Gitu. Padahal kan di tiap kota itu pasti ada cabang. Iya, gue juga bingung. Ya kan? Pasti ada kantor pusat juga kan di sana. Iya, memang kalau bank itu kantor pusat, kalau perusahaan nih kantor pusatnya kan satu. Iya. Ya kan? Tapi di setiap kota itu biasanya punya bukan kantor cabang, kantor perwakilan. Iya, kantor perwakilan. Kantor pusat yang mewakilkan di daerah tersebut. Misalkan di area Jabodetabek nih. Iya. Kantor perwakilan Jabodetabek tuh ini, tuh kantor pusat perusahaannya mah beda lagi. Ya kan? Padahal ada itu, kenapa enggak? Itu dia yang gue tanyain sampai sekarang. Gue juga bingung kenapa gue harus nelfonin semua kota gitu kan. Kadang-kadang yang bikin gue bingung tuh pas gue angkat telepon dia ngomongnya bahasa Jawa. Gue nggak ngerti dong. Gue nggak ngerti gitu kan. Oh my god, udah Bapak bisa bahasa Indonesia Pak? Oh bisa, kata dia. Ya udah Bapak kayak bahasa Indonesia aja ya. Saya kan dari Jakarta Pak. Oh gitu, kata dia. Yaudah tuh dia kayak usaha banget buat bahasa Indonesia. Udah kadang-kadang pakai bahasa Jawa. Gue iya aja udah. Yang penting data dia udah konfirmasi, ya kan, Bapak rumahnya di sini, benar. Gue bilang nomor teleponnya gini. Ya udah. Oh tapi kalau misalkan ada orang yang ngomong dengan bahasa di luar bahasa Indonesia, tetap harus lo usahakan pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa lo nya sendiri ya. Iya. Bingung kan kalau angkat telepon bahasa Jawa, angkat lagi bahasa Medan. Gue pernah megang Medan. Dia ngomong teriak-teriak. Halo, gue gila lo. Kuping gue udah gila nih orang. Iya Pak, gitu. Kebiasaan bapak-bapak sih yang ngomongnya kencang banget. Ada apa Mbak? Kata dia. Ini Pak, gue jelasin gini. Nggak mau, kata dia. Lagi corona, saya takut. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya kartu kredit sama corona? Iya, dia takut, katanya rumahnya didatengin sama tim gue. Oh, mobile sales. Dia takut katanya. Lu kan tadi nelfonin ke beberapa kota di luar Jakarta nih. Iya. Nah, sedangkan mobile salesnya tetap dari cabang terdekat. Iya, dari cabang terdekat. Giliran gitu baru ngambil yang terdekat ya? Iya, giliran ini gue dari Jakarta. Udah approve tiba-tiba. Nah, mobile salesnya itu nawar-nawarin juga apa enggak? Apa beda lagi? Enggak beda lagi, dia cuma nganterin formulir aja sama surat pernyataan.
Enak ya mobil sales ya? Jadi nggak perlu enak, dia cuma nawarin. nerima data, oh gue harus kesini, ya udah gue Tapi dapat bonus juga. dapat bonus. Wait, edan. Enak. Iya. Nggak perlu nawar-nawarin, nggak Iya, perlu nggak nggak perlu berbusa, nggak perlu cuma nganterin ngerayu-rayu. formula doang, kasih materai, tanda tangan, selesai, Lu udah jelasin. udah pernah coba untuk pindah ke posisi itu? Belum. Kayak gue malas banget kalau buat posisi. Gue pengen biasa aja tau gak sih, yang kayak ya udahlah gue ngerjain Admin gitu ya? admin gitu. Tapi bete tau. Iya sih asli. bete, cuman gue pengen nyoba aja. Asli dulu pasti bakal bete. Kayak gue dulu waktu gue kan analis ya. Bete juga kayaknya. Emang kerja tuh kayaknya bete ya? Bete emang, Bete apalagi ya, seharian bete di ya? kantor ngadepin komputer aja. Kerja apa kayaknya bete deh. Capek, ada gak sih yang gak capek tuh dapat duit gitu? Iya. Ada gak kayak gitu? Kayak males banget gue harus berangkat pagi ya kan naik Iya. kereta. Ya Allah. Lu tinggal di Depok gue. Depok. Nah, Kata bos lu di Tamrin. iya. Itu berapa stasiun yang gue lewatin tuh? Pagi-pagi. Kalau dulu kan belum zamannya ini kan, belum ada pandemi kan. Itu benar-benar yang namanya kereta api. Kayak lontong. Lu naik di gerbong cewek apa di gerbong laki? Selalu gerbong cewek. Kalau cowok kayak bahaya ya. Dempet-dempet. Tapi bukannya lebih beringas ya kalau gerbong cewek itu ya? Iya sih emang. Disikut beneran sama Iya kan? ibu-ibu. Dia masuk begini dong tangannya. Iya kan? Iya gila kata gue. Gak apa-apa lah yang penting gue aman. Kan kalau di gerbong cowok ngeri juga. Takutnya kan ada yang di ini kan. Apa ya cowok kayak gitulah. Nah tapi ada beberapa teman gua cewek yang sama rumahnya di Depok, di Lenteng Agung, kerjanya di Sudirman, Tamrin gitu kan. Mereka naik kereta. Beberapa dari mereka justru lebih aman naik di gerbong cowok. Kenapa? Menurut mereka karena kalau cowok tuh lebih pengertian biasanya. Iya emang iya. Iya. Ada yang pengertian. Ada yang ngasih duduk, duduk mbak. Nah, gitu. duduk aja mbak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang bener-bener batu, nggak mau ngasih duduk gitu, kayak dia pura-pura aja tidur gini. Anjir gue capek banget, bilang dia dari mana nih udah duduk mulu gitu kan. Nggak mau ngalah. Gue pernah satu kereta sama ibu-ibu juga, dia masuk ke gerbong cowok juga, dia lagi hamil. Tapi si bapak-bapak depan gue tuh nggak mau ngasih tempat duduk. Dia cuma melek, ngeliat doang, tidur lagi. Emang gua kan dulu kan juga kerja kan apa? Naik kereta ya, bener mandiri ya. Gue prihatin banget sih dengan kesadaran orang Indonesia ini dalam kepedulian sosialnya masih kurang banget deh. Menurut gue ada yang masih sehat malah duduk di prioritas. Iya. Lu setuju nggak dengan hal itu? Nggak setuju gue. Gue meskipun di prioritas kosong, gue lebih baik diri. Betul. Gue paling waduh. Kenapa sih susah banget ya kayaknya ya orang Indonesia ya? Padahal kan udah namanya gede banget ya. Iya. Polisi prioritas. Iya. Tetap aja yang sehat-sehat, Iya kan? yang duduk di situ tuh. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak kuliah juga duduk di situ, anak sekolah juga duduk di situ kan. Nah. Gue bilang, gila. Ada ibu-ibu masuk ya kan pulang belanja dari Tanah Abang, pura-pura pakai headset, masuk pakai masker, Iya. kupluk. Nah, jadi kasarnya gini, gue yang udah dapat duduk di tempat yang bener, gitu kan? Ngerasa? Tiba-tiba ada ibu-ibu masuk, katakan lansia, mau duduk di prioritas itu, ya kan? Gue jadi iba dong. Iya, pasti. Jadi malah gue yang bangun. Iya pasti. Gue pun juga gitu. Gue ngerik nggak ada yang ngasih. Ya udah gue diri. Sebenarnya gue capek. Gue baru duduk gitu kan. Baru duduk. Cuman beda apa? Gerbong apa sih? Namanya peron ya? Bukan peron namanya stasiun. Stasiun sekali. Baru banget duduk. Ibu-ibu masuk. Kasihan banget kan dia bawa belanja segala macem. Gue kalau cerik. Ada yang ngasih. Oke gue diri. Karena kadang-kadang juga orang-orang juga dicolek dulu. Mbak boleh minta dong. Iya, Nggak kadang ada yang kayak kesadaran gitu. sendiri. Iya, kadang ada yang kayak gitu. Ya kan, kasihan banget. Dan kadang malah dia yang salah lebih galak daripada kita yang bilangin. Iya. Iya. Ada yang pernah pura-pura sakit loh. Iya. Ada yang pura-pura sakit gitu kan. Itu gue ya ampun segitunya banget gitu kan. Ya udahlah, masing-masing aja ya berarti kan. Nggak, dan gue pernah dengar cerita dari salah satu teman gue. Kereta pagi di gerbong cewek. Katanya ada kerjasama biar pintu nggak kebuka. Enggak. Masa sih? Iya, jadi katakan naik di stasiun sini Pondok Cina. Kereta berhenti di stasiun, katakan di stasiun UP. Iya kan, stasiun UP. Ada yang teriak nih, ada yang mau turun nggak di stasiun UP? Kalau nggak ada yang bilang mau turun, itu
pas berhenti ditahan pintu keretanya. Gila. Biar nggak kebuka, biar nggak ada naik. Sumpah, gue belum pernah loh. Ada yang cerita sampai kayak gitu loh. Gimana ditahannya anjir? Makanya beringas banget ya orang naik kereta ya. Gila kali. Makanya alhamdulillah gua kerja belum pernah ngerasain naik kereta pagi rame, alhamdulillah banget. Gila kalau pagi tuh. Kadang-kadang gue sampai ngalah loh. Sampai ke bagian yang harusnya gue berangkat jam 7.15, gue ya udah nanti aja lah jam 7.30. Karena tuh emang udah apalagi kalau misalnya kereta dari Bogor. Nyampe Depok udah gak kebagian. Kecuali kebagian keluar dari Dipo, baru kebagian. Oh, Dipo yang Depok ya? Iya, baru kebagian tuh yang Depok itu. Karena masih kosong ya? Masih kosong. Kalau dari Bogor kayak mustahil buat kebagian. Iya, apalagi orang Bogor banyak banget yang ke Jakarta ya. Makanya. Lu sebenarnya dengan rutinitas pagi itu dempet-dempetan di kereta capek gak sih? Banget. Gue nyampe kantor kayak lemes gitu loh. Iya kan? Anjir, gue gimana mau kerja semangat gitu kan ya. Udah capek duluan gitu kan. Iya kan? Parah sih. Ya, kebanyakan orang juga bilang sama gue kayak gitu. Jadi mereka tuh di rumah tuh di kantor tuh udah capek duluan karena kondisi traffic yang kayak gitu. Iya. Apalagi beberapa dari teman gua biasanya dari rumah tuh mereka gembel. Iya, gue juga gitu. Pakai sendal jepit. Udah gak usah pakai make up segala. Percuma pakai make up juga. Bakal keringetan di kereta ya. Gue gembel aja udah pakai sendal jepit. Nyampe sana baru prepare. Dari sampai kantor tuh baru dandan. Iya, baru dandan, baru prepare segala macem. Oh, berarti memang banyak yang kayak gitu ya? Iya. Dari rumah tuh ya setelah seadanya aja pakai sendal. Kamu nggak rapi juga gitu? Di kereta juga nggak ada yang rapi. Semua tuh kayak, oh yaudah lah pakai sandal jepit, pakai jaket tuh udah, nggak ada yang rapi kayak make up lah atau langsung pakai heels lah, nggak ada. Lu nggak pernah minta untuk lu ada punya cowok? Punya. Ya. Diantar jemput pernah? Nggak pernah. Dan nggak pernah mau dia. Jauh juga Depok Tamrin. Oh dia kerjanya jauh ya? Tinggal di? Sama gue, tanggaan sama gue. Oh tanggaan, kerjanya masih di Depok? Iya. Oh iyalah jauh. Gak mungkin. Dan dia bilang mustahil buat diantar jemput. Kayak baik, gue bilang. Gue mandiri kok, gue bilang. Iya sih, gue juga akan berkata seperti itu. Gue mandiri kok. Ya kali dari kerja di Depok. PR banget gak sih PR Depok? banget. Naik ke Tamrin, jemput doang, terus balik lagi. Gila, gue juga ogah gitu kan ya, gue ngerti lah. Nah, untuk lu yang sekarang sudah bekerja di kota besar di Jakarta nih. Iya. Ya kan sudah merasakan bagaimana hiruk pikuk kerja di Jakarta. Sementara beberapa dari teman gue malah pengen merasakan gimana sih rasanya kerja di Jakarta. Gimana sih? Mereka nih ya tipikalnya kayak cowok lo gitu. Mereka rumahnya di Depok, ya kerja di Depok. Rumahnya di Bogor, kerja di Bogor. Yang beberapa di antara mereka punya keinginan atau berhayal, wah kayaknya enaknya kerja di Jakarta ya. Awalnya gitu loh. Awalnya gitu. Lu gitu. Gue di Jakarta nih, gue bisa belanja gini. Ternyata gaji keluar habis sama duit ongkos buat makan sehari-hari. Oke udah. Iya kan? Kecuali gue dapat bonus gede, baru gue bisa gitu kan. Dan sampai sekarang masih banyak loh orang yang berpikirnya kayak gitu. Iya, wah asik loh gitu kan. Pulang kerja bisa selfie lah, foto-foto lah, cara kan. Gak mungkin, gue bilang gak mungkin lu pulang kerja udah dekil, kucel, capek. Udah boleh mau pulang ya besok pagi start lagi kan. Iya. Rumah jadi tempat buat tidur doang. Iya, cuma buat tidur doang, buat mandi tidur udah. Iya kan? Itu gue sedih banget. Gue pulang kerja pun gue gak inget makan, gue langsung mandi tidur. Besok pagi baru gue inget makan sarapan. Tapi segitunya ya? Segitunya. Padahal lu dulu tuh berekspektasi bahwa kalau wah kerja di Jakarta nih, keren nih, jadi pegawai di Metropolitan nih. Iya. Ternyata pas gue rasain nggak enak. Dan sekarang kalau misalkan lu boleh milih, gue mau di Depok. Gue mau di Depok aja. Iya kan, kayak gitu kan. Iya, gue mau di Depok aja. Gila. Oke, Mita, mungkin lu mau menyampaikan pesan-pesan buat sobat-sobat dulu di rumah yang mau kerja di bank tuh kayak apa? Pesan-pesan lu, terus yang tadi tuh yang punya ekspektasi kerja di kota besar kayak apa? Karena gue juga jujur gue risih juga dengan stigma itu. Di mana-mana orang berpikir Jakarta ini adalah segalanya, padahal enggak. Kan? Susah banget. Mungkin lu ada yang mau disampaikan? Gimana ya? Kalau misalkan mau bekerja di Jakarta gitu atau mau bekerja di bank, oke aja nggak apa-apa. Yang penting ya diri sendiri aja, gimana caranya kerja biar dapat uang banyak. Kan tergantung dari diri sendiri kan. Kalau mau lo kerja lo giat
melebihi target, mungkin kalau yang pakai target bonus lu keluar gede ya lu bisa senang-senang di Jakarta. Tapi kalau misalkan diri lo yakin gue nggak bisa kerja target, paling gajinya stuck aja gitu, paling di Depok aja deh, di domisili aja lo kerja gitu kan. Domisili aja ya. Kalau dari gue buat teman-teman yang mau kerja di bank, ya gue nggak munafik ya, kalau bisa dihilangin lah stigma yang namanya kerja di bank itu banyak duitnya, karena memang faktanya saat ini gue temui tidak seperti itu. Nah kalau misalkan kalian mau ngambil pelajaran di bank itu sangat bagus ya ya. Iya. Di bank tuh pelajarannya sangat bagus banget. Lo ngitungnya detail, menganalisanya detail, berkomunikasi juga bagus. Di bank tuh bagus banget buat pendidikan, bagus banget, gue berani jamin itu. Nah kalau misalkan untuk teman-teman yang berpikir kerja di kota itu enak, sudah ada contohnya. Mita, gue juga kerja di kota besar tuh gak enak, gue lebih baik di domisili. Lebih baik kalau misalkan lu di domisili sesuai domisili lu lah, kecuali ngekos sih, kecuali mungkin ngekos, tapi kan ngekos juga biaya lagi. Di Jakarta kan juga ngekos gak ada yang murah, 2 ke atas ya kan, 2 ke atas, udah gitu biaya hidup gak usah makan, udah makan nasi aja sama timun. Makan nasi sama timun. Di Jakarta nggak dapat bos, makan 15.000 sekarang. Nggak dapat ya. Nggak dapat. Nah pesan gue, rezeki itu nggak cuman di satu tempat. Ya, percaya aja rezeki itu ada di mana-mana. Iya, dari mana aja. Ada di mana-mana. Gue aja nih yang rumah di Jakarta nih, dapat tempat kerja di Jakarta, gue masih merasa capek loh asli. Iya. Gimana Minta nih yang harus dari Depok berjuang. Gue jujur gue belum pernah ngerasain loh, tapi alhamdulillah gue nggak ngerasain. Oke, langsung gitu aja dulu podcast kita kali ini, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari kerja ya. Minta ya, jadi bisa jadi terbuka nih posisi apa, mau kerja di mana, dan nggak tergiur dengan omongan orang yang katanya duitnya banyak, kerjanya enak, temennya keren-keren. Sama aja kok. Someday lu nggak akan peduli dengan hal itu semua. Iya. Lu peduli diri lu sendiri, gimana caranya ya? Jadi diri lu sendiri. Oke Mita, thanks banget udah main ke podcast gua. Sama. Dan terakhir dari gua seperti biasa ya, doa kita yang mudah-mudahan yang punya cita-cita semoga cita-citanya cepat tercapai. Yang lagi ngejar karir nih, yang lagi bekerja di perusahaan manapun, semoga karir kalian semua bagus ya, mendapatkan posisi yang sesuai yang diinginkan, dan yang terpenting berguna buat orang-orang sekitar. Oke, kalau gitu sekian gua Tio Lesmana dan tamu gua Mita Amelia. Kita pamit ya. Bye.